Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya Tuhan. Itu yang firman-Mu katakan. Dunia sedang mencoba untuk menarik semua manusia untuk berbondong-bondong datang kepada dunia ini. Supaya mereka dibinasakan. Tapi kami bersyukur kami punya Bapa, kami punya Yesus, kami punya Roh Kudus yang tidak pernah membiarkan kami. Yang selalu menjaga hidup kami, menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan. Kalau hari ini kami berdiri dalam rumah-Mu, kami cuma katakan semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Selain kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Lawat umat-Mu di tempat di mana mereka berdiri hari ini. Roh Kudus jamah mereka, lawat mereka satu persatu. Kau jamah, pulihkan kami. Roh Kudus urapi setiap hati kami. Supaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu tertanam, ditabur di hati kami yang baik, hati kami yang siap untuk menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini yang mengalami kelemahan tubuh, sembuhkan dalam nama Yesus, kuatkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus dan bilur-bilur-Mu yang ajaib itu, semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh disembuhkan. Kalau di antara kami hari ini yang sedang membutuhkan uluran campur tangan-Mu Tuhan, karena masalah, tantangan hidup, pergumulan, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang tidak terbatas untuk menjamah setiap kami dalam nama Yesus. Kami melihat kelegaan dan jalan keluar dari Tuhan. Kalau di antara kami sedang berdoa, bergumul untuk pemulihan keluarga-keluarga kami, Tuhan, pulihkanlah hubungan yang mulai dingin, hubungan yang mulai jauh. Pulihkanlah dalam nama Yesus Kristus. Kasih-Mu menghangatkan kami kembali. Kasih-Mu mempersatukan kembali hubungan yang udah mulai retak, hubungan yang udah mulai dingin. Karena mungkin satu dua hal, masalah, tantangan apapun. Kasih Tuhan membaharui kami saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini waktunya kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Tuhan, apa yang aku persiapkan gak ada apa-apanya kalau Roh Kudus tidak mengurapi. Itu sebabnya Roh Kudus, hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Semua apa yang aku persiapkan, pengurapan-Mu di atasnya. Pengurapan-Mu atas kami semua. Sehingga kami sungguh menangkap apa yang menjadi hati Tuhan buat setiap kami. Bicaralah secara pribadi, bicaralah secara personal buat setiap kami. Lalu firman ini menjadi jawaban, menjadi suluh, menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Saudara yang diberkati, dipulihkan Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Apa kabar? Boleh coba lihat wajah kiri kanannya, wajah yang luar biasa. Kita udah sampai di bulan Maret. Coba boleh salam dulu, katakan welcome Maret ya. Kita percaya Maret ini adalah bulan yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya tahun ini, bulan ini menjadi bulan yang baru. Bulan di mana kita dapat melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lagi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk kepada perenungan firman Tuhan. Saya tidak akan memberikan poin-poin hari ini. Saya hanya ingin menceritakan sebuah kisah di Alkitab, lalu kita melihat secara naratif apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya kasih temanya, masih adakah yang kosong? Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Masih adakah yang kosong? Apa maksudnya masih adakah yang kosong ini Bapak Ibu Saudara? Ini kayaknya kosong ya, Bapak Gembala banyak kosong nih gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar, coba kita lihat satu ayat lebih dahulu di dalam 2 Raja-Raja. Kita akan bahas 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Tapi kita langsung lompat dulu ke ayat yang ke-6. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah
minyak itu mengalir. Saya ingin membaca dalam firman Allah yang hidup. Coba kita baca sama-sama. Ini ayatnya sama dengan terjemahan yang berbeda. Coba kita baca 2-3. Tidak lama kemudian semua wadah yang ada telah terisi penuh. Perempuan itu berkata kepada anak-anaknya, bawalah ke sini sebuah tempayan lagi. Anak-anaknya menjawab, semuanya sudah terisi. Tidak ada lagi yang kosong. Maka berhentilah aliran minyak itu dari botol kecil itu. Ini adalah sebuah kisah. Kalau saudara baca satu perikop ini, seorang janda yang baru ditinggal oleh suaminya datang mengeluh kepada seorang nabi yang bernama Elisa. Lalu dia datang, ternyata dia baru ditinggal oleh suaminya seorang nabi. Tapi ternyata begini, suaminya punya hutang yang banyak, sampai kemudian penagih hutang yang datang itu karena dia nggak punya apa-apa lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu si penagih hutang datang untuk mengambil anaknya menjadi budak. Lalu kemudian si perempuan ini begitu sedih, begitu putus asa, lalu dia datanglah kepada seorang nabi. Apa yang kita bisa pelajari satu perikop ini kalau nanti saudara baca, saya ingin memberitahu kepada kita bahwa ternyata begini. Dalam satu perikop ini kita akan belajar bahwa masalah pasti akan ada. Amin. Coba colek kiri kanannya, masalah pasti ada. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara? Ada di sini yang tidak pernah mengalami masalah, boleh angkat tangan. Yang tidak pernah mengalami masalah. Hubungan suami istri gak ada masalah. Orang tua sama anak gak ada masalah. Dalam pekerjaan gak ada masalah. Dalam bisnis gak ada masalah. Itu jangan-jangan saudara bukan saudara. Itu jangan-jangan saudara adalah Tuhan. Hanya ada dua kemungkinan. Orang yang tidak punya masalah adalah orang yang sudah nina ilahi. Tapi toh itu ada masalah juga kan. Kalau dia di luar Yesus masalahnya makin besar juga. Atau memang dia bukan manusia. Karena selama kita masih di muka bumi ini pasti akan ada masalah. Nah, apa yang kita pelajari dari wanita ini dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini. Saudara kalau baca di ayat yang pertama, wanita ini dia datang dengan keluhannya. Dia datang dengan semua masalahnya. Itu sebabnya begini, dia seorang janda baru ditinggal mati oleh suaminya. Dia baru berduka cita, dia punya banyak hutang, dikejar oleh debt collector saudara. Ternyata debt collector itu dari zaman Alkitab perjanjian lama. Itu alkitabiah banget sebenarnya saudara ya. Jadi kalau saudara dikejar-kejar debt collector hari ini, ingatlah cerita janda ini saudara. Ternyata dia juga pernah dikejar-kejar oleh debt collector. Bukan cuma kalau mungkin zaman sekarang, wah rumahnya diambil, perabotannya, motornya dulu, lemarinya. Dulu saya pernah di sebuah tempat, itu kalau ada namanya apa tuh yang kayak simpan pinjam yang harian itu ya. Itu koperasi keliling Bapak Ibu Saudara. Itu biasanya pertama kali dia datang tahun pertama, dia ngontrak. Tahun kedua, dia beli kontrakan yang dia kontrak. Tahun ketiga, yang tadinya dia kontrak di tempat itu, sekarang yang punya rumah jadi ngontrak sama dia. Itu luar biasa. Hanya karena itu gimana caranya? Ya itu ada debt collector semua. Kalau dia nggak bisa bayar, dia ambil dulu satu persatu perabotannya, habis semua. Dan si janda ini kata Alkitab, dia karena hutangnya yang banyak, anaknya harus mau diserahkan untuk menjadi budak pengganti hutang yang dia sudah ambil dari sang pemiutang itu saudara. Jadi jaminan orang tuanya. Saya percaya ini masalah yang pelik. Ini coba saudara coba membayangkan kalau saudara ada dalam posisi baru berduka cita. Dia seorang hamba Tuhan. Ternyata pendeta juga hamba Tuhan juga bisa berhutang juga saudara. Tapi puji Tuhan saya belum pernah berhutang lah sama saudara ya. Ternyata bisa juga. Ternyata pendeta mengutangi pendeta juga. Jadi kalau saya paling lihat lah Bapak Ibu Saudara, siapa yang pendeta paling kalau saya lagi kepepet dikit nanti paling saya cari Pak Iwan lah kalau nggak Pak Aryo gitu ya. Iya kan? Karena ternyata begini, puji Tuhannya adalah perempuan ini begitu dia menghadapi masalah. Karena memang masalah itu nggak perlu diundang, dia datang sendiri. Makanya waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, janganlah membawa kami kepada apa katanya? Pencobaan. Karena kami bisa jalan sendiri. Iya kan? Pencobaan itu mah nggak perlu dipimpin, nggak perlu diundang. Kita bisa anytime menghadapi pencobaan, menghadapi masalah. Tapi ini yang akan kita belajar dari wanita ini, apa yang dilakukan oleh janda ini
Waktu dia menghadapi situasinya yang berat, masalahnya yang luar biasa, pasti waktu itu dia merasa depresi, putus asa karena udah gak ada yang lain lagi. Gak ada keluarga, kadang-kadang kan kalau lagi hutang piutang kan gak ada keluarga yang dekat kan. Benar gak sih? Kalau lagi banyak uang kan banyak keluarga merasa keluarga. Bahkan yang bukan keluarga ngaku-ngaku, oh keluarga saya itu. Ya kan saudara, kalau sudah diberkati, saudara lagi naik daun ya, daun bisa dinaikin ya saudara ya. Saudara bisa naik daun, saudara lagi lagi promosi, lagi luar biasa. Itu yang bukan saudara juga ngaku-ngaku saudara. Tapi begitu kita lagi punya hutang seperti perempuan ini, yang saudara pasti ngakunya gak kenal. Wah siapa ya? Oh enggak, makanya waktu bapak adalah keluarganya, ibu keluarganya. Oh enggak, saya enggak kenal. Biasanya kita gitu kan. Kalau udah soal hutang piutang. Makanya begini, pasti si wanita ini waktu menghadapi situasi enggak mudah pasti. Enggak mudah. Jangankan anaknya mau diambil. Kalau seandainya dia enggak punya kerjaan, dia harus menghidupi anaknya, itu enggak mudah. Zaman sekarang aja kan enggak mudah. Kemarin demo di mana-mana Indonesia gelap. Wah kabur aja dulu, itu menandakan bahwa mungkin situasi kita nggak sedang baik-baik saja. Nggak mudah, sedang kita menghadapi zaman yang nggak mudah, dan percayalah ke depan akan semakin tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tuliskan di situ bahwa masalah itu pasti akan ada, pasti akan datang. Dia pasti bisa menghampiri kita dengan berbagai macam cara. Nah yang perlu kita lakukan, apa yang kita belajar dari perempuan ini adalah dia datang kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Nah, narasi yang kedua yang kita bisa tangkap adalah Tuhan kita selalu punya jalan. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan kita selalu punya jalan. Saudara percaya Tuhan selalu punya jalan buat saudara? Tuhan selalu punya solusi buat kita? Nah makanya gini, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu datang sama Tuhan. Coba kita baca ayatnya bersama-sama 2-3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Terus beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, apa katanya? Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Saudara tahu nggak buli-buli itu? Buli-buli itu memang botol kecil. Mirip mungkin seperti botol ini, cuma dia lebih kecil, ada yang lebih ramping. Dia bisa lebih panjang tapi dia lebih ramping. Atau mungkin sekitar seginilah. Dan katanya dia cuma punya minyak. Buli-buli berisi minyak, sebuah buli-buli berisi minyak, cuma sebuli-buli minyak yang dia punya. Pertanyaannya, bisakah sebuli-buli minyak ini membayar hutangnya dan kemudian hutangnya lunas dan anaknya enggak jadi? Kalau di pemikiran wanita ini, jangan sampai anak saya jadi budak. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara? Saya mengajak kita coba kita meresapi cerita ini. Mungkin waktu si wanita ini menghampiri Elisa, yang ada dalam pikirannya cuma begini. Bagaimana caranya anak saya jangan sampai diambil jadi budak. Mungkin kalau saya rela, kan biasanya orang tua begitu kan. Saya rela biar saya aja lah, jangan anak saya. Nah makanya dia datang mengeluh kepada hamba Tuhan ini. Datang mau minta didoakan, minta solusi apa yang perlu dia lakukan. Terus, lalu berkatalah Elisa, mari kita baca lagi bersama-sama. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, terus bejana-bejana kosong. Saudara perlu garis bawahi kata bejana-bejana kosong. Tetapi apa katanya? Jangan terlalu sedikit. Si janda ini belum mengerti apa maksudnya. Lalu ayat yang keempat, apa katanya? Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Tuhan kita selalu Tuhan yang punya jalan dan solusi buat kita. Bukankah kita berkata gini, dia Allah yang sanggup membuat jalan di saat tidak ada jalan. Dia Tuhan yang sanggup membuat jalan di padang gurun. Dia Tuhan yang sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara. Enggak mungkin, iya, tapi Tuhan sanggup. Enggak masuk akal juga. Perempuan ini nanti kita akan belajar nanti poin berikutnya, cerita yang berikutnya. Wanita ini nggak mengerti apa maksudnya, tapi ini yang luar biasa. Dia melakukan semua persis seperti apa yang Elisa sampaikan kepadanya. Walaupun nanti akan ada sebuah pertanyaan penting buat kita. Apakah dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Tuhan?
Alkitab berkata bejana-bejana kosong jangan terlalu sedikit. Coba bilang sama-sama, jangan terlalu sedikit. Tuhan selalu adalah Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita semua jawaban dari masalah kita. Cuma seringkali sebagai manusia kita lebih suka mencari jawaban kepada apa yang kelihatan daripada apa yang tidak kelihatan. Benar nggak sih Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Kadang-kadang kita menceritakan kepada manusia, sebenarnya mungkin wanita ini pun datang mencari Elisa supaya dia berharap gini, Elisa kasih apa kek, kasih duit kek, kasih mungkin, atau mungkin Elisa ngomong sama, karena dia hamba Tuhan, seorang nabi yang diurapi, dia disegani, mungkin dia berharap supaya Elisa pergi kepada penagih hutang dan bilang gini, tunggu kamu jangan lagi dulu supaya anaknya mungkin selamat. Itu mungkin yang diharapkan oleh wanita ini. Tapi selalu gini, Tuhan bekerja melampaui ekspektasi kita. Amin. Pernah gak saudara berdoa sesuatu lalu kemudian gini, Tuhan jawab melampaui dari apa yang saudara doakan. Saya selalu sering mengutip kata-kata, itu sebenarnya kata-kata firman Tuhan. Bahwa gini, Allah sanggup melakukan melampaui dari apa yang kita pikirkan, melampaui dari apa yang kita doakan, melampaui dari apa yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya gini kan, pernah enggak kita datang sama Tuhan dengan sebuah hati, dengan satu hati yang benar-benar gini, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Kan kebanyakan kita ingin datang sama Tuhan, udah Tuhan gak perlu melampaui, yang penting jawab aja apa yang saya doakan. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara? Kita ingin datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita mengeluh sama Tuhan, kita cuma pengen bahwa begini, Tuhan jawab seperti apa yang kita mau. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang selalu bekerja, dia selalu punya jalan. Dan jalannya selalu gini, jalan yang melampaui jalan kita. Makanya Alkitab kasih tahu kepada kita, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Seperti antara jauhnya langit dan bumi, kata Alkitab, demikianlah jauhnya jalan kita dari jalan Tuhan. Berarti dengan kata lain Alkitab mau kasih tahu sebenarnya sama kita Bapak Ibu Saudara. Tiap kali kita datang sama Tuhan yang selalu punya cara, punya jalan buat kita. Tuhan akan selalu memberikan kepada kita jalan yang melampaui jalan-jalan kita. Katakan amin. Melampaui dari apa yang kita doakan. Apakah kita begini punya hati yang mau untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita waktu datang sama Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan gak sama kita? Berapa banyak, selalu ini yang paling ironis dari kekristenan. Orang Kristen suka bertanya sama Tuhan, tapi gak mau melakukan. Benar gak sih? Tiap tahun kadang mungkin kita tanya gini, Tuhan apa yang tahun ini mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Begitu Tuhan sampaikan sama kita gak mau melakukan. Kita lakukan apa yang kita mau. Kita melakukan apa yang menjadi rencana kita. Kita gak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi sebenarnya begini, kalau tiap kali kita datang sama Tuhan, lalu kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, sebenarnya selalu begini, Tuhan selalu punya jalan buat kita. Bahkan melampaui jalan-jalan yang kita pikir terbaik buat kita, Tuhan sanggup sediakan. Coba bilang sama-sama, Tuhan selalu punya jalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau datang dengan pasangan mau bilang, Tuhan kita selalu punya jalan. Dia bisa jawab doa kita, dia bisa jawab pergumulan kita, melampaui dari apa yang kita harapkan. Tapi yang ketiga, saya hanya mau singkat saja hari ini, apa yang kemudian yang terakhir? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apa kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara? Masih adakah yang kosong? Ini, ketika bejana-bejana itu sudah diisi semua, sudah dimasukin semua, diminta dari tetangga-tetangga. Alkitab berkata nih, jangan terlalu sedikit, minta yang kosong. Kosong maksudnya gini, jangan ada isinya. Jangan terlalu sedikit, minta sebanyak mungkin. Dan waktu dikumpulkan, wanita ini mengumpulkan dari tetangga-tetangganya. Makanya Alkitab berkata begini Bapak Ibu Saudara, kan ini menarik. Dia pinjam dari siapa Bapak Ibu Saudara? Tetangga-tetangganya, bukan dari keluarga-keluarganya, benar ya? Makanya begini, kita perlu untuk terus membangun hubungan sama tetangga-tetangga kita yang baik. Alkitab berkata gini, tetangga itu jauh lebih baik, kadang-kadang tetangga yang dekat jauh lebih baik daripada saudara yang jauh. Benar gak sih? Kadang-kadang ada banyak orang menganggap tetangga gak penting. Ingat bahwa Alkitab memberitahu, kalau dalam kisah ini, keluarga perempuan ini gak ada yang tolong dia satu bejana pun. Yang kasih bejana sama perempuan itu, ini adalah tetangga-tetangganya.
Makanya supaya kita kalau saudara hubungan sama tetangga kurang baik, ingat bejana-bejanamu nanti akan kurang kalau kau nggak jaga hubungan sama tetangga. Tapi itu serius, Amsal berkata begitu juga kan. Tetangga yang dekat itu jauh lebih baik daripada keluarga yang jauh, saudara yang jauh. Karena kalau kita ada apa-apa, tunggu keluarga kita dari Medan, saudara saya sama istri saya di Cibubur, ya saya lagi sakit nih tolong antarkan saya. Di Medan saudara, dia harus terbang dulu, beli tiket dulu. Wah udah masuk rumah sakit baru dia datang nyampe ya kan. Tapi kalau tetangga anytime tetangga itu, makanya hargai tetanggamu, blessing lah tetanggamu dengan baik. Karena kita nggak tahu satu kali kita pasti akan butuh bejana dari tetangga kita. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan ini waktu dia mengisi bejana-bejana yang dia minta dari tetangganya itu, minyak itu dituangkan dari buli-buli kecil. Buli-buli kecil dituangkan. Dan si ibu ini berkata gini, udah penuh lalu gini, mana yang kosong lagi? Tiba-tiba katanya begini, sudah tidak ada lagi yang kosong. Semuanya penuh. Lalu kemudian berhentilah. Coba kita baca sama-sama saudara. Dari kata yang tidak ada lagi bejana lalu berhentilah. 2, 3. Tidak ada lagi bejana lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lalu setelah itu katanya perempuan itu menjual semuanya dan dia hidup daripada sisa penjualan minyak. Pertanyaan saya sederhana begini. Kalau seandainya si wanita ini mengambil, dia meminjam semua tempayan-tempayan, bejana-bejana yang kosong. Mungkin wanita ini bukan cuma bayar hutangnya, dia akan menjadi pengusaha minyak. Loh, benar, bisa kepikiran gak saudara? Karena gak terbatas. Kapan minyak itu berhenti Bapak Ibu Saudara? Tidak ada lagi yang kosong. Berarti sebenarnya gini, selama masih ada sebesar apapun bejananya, sebanyak apapun bejananya, sebanyak apapun tempayan yang disiapkan, minyak itu akan terus mengalir. Mungkin wanita ini hanya datang untuk berkata gini, anakku jangan sampai diambil jadi budak. Tapi gini, Tuhan siapkan dia menjadi pengusaha minyak di kampungnya. Yang hari itu mungkin semua orang kesulitan. Wanita ini bisa menjadi seorang pengusaha yang tiba-tiba rising star. Dia jadi pengusaha kaya, janda kaya saudara ya. Yang tadinya orang menjauhi dia, tiba-tiba pasti semua orang seperti kupu-kupu datang untuk menghampiri janda kaya ini. Tapi yang penting yang hampir seminggu 2 minggu ini begitu kuat dalam hati saya adalah gini. Tidak ada lagi bejana, berhentilah minyak itu mengalir. Saya ingin memberikan beberapa bahwa bejana yang kosong adalah penentu minyak terus mengalir dalam kehidupan kita. Bejana itu punya arti apa sih? Bejana itu adalah keluarga kita, kehidupan kita, keluarga kita. Bisa itu menjadi pekerjaan kita. Bisa jadi bejana itu juga tentang bisnis kita, tentang pelayanan kita. Dan minyak itu adalah berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dan kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan penting hari ini buat kita. Kita datang ke gereja seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi pertanyaan ini saya berdoa supaya kemudian ini menjadi sebuah rema buat kita, menjadi sebuah terobosan buat kita. Apakah setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, ada bejana yang kosong? Bejana kosong itu kan seperti space yang kita berikan, ruang yang kita taruh, yang kita persiapkan untuk gini, Tuhan mengisi dalam hidup kita. Sama seperti, saya minum dulu lah ya, biar agak kurang sedikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini contoh-contoh singkat aja lah. Ini tiba-tiba kepikiran. Kelihatan nggak Bapak Saudara? Kelihatan ya? Kurang kosong ya? Kurang kosong. Memang haus Bapak Saudara. Sama seperti bejana ini. Kalau kita ibaratkan kita datang seperti hidup kita seperti botol. Mungkin kita punya pergumulan iya. Lalu kita datang sama Tuhan lalu berkata gini, setiap kita pasti selalu berdoa Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan, apa saja yang kita doakan. Tapi pertanyaannya, boleh Pak Aryo, boleh saya minta satu botol yang penuh Pak Aryo, minta tolong Pak. Ya biar wakil gembala ada inilah ya, ada kegiatan di bulan pertama ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita selalu kalau hidup kita seperti ini, lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong
Aku butuh mujizat-Mu Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh kuasa Tuhan. Tapi hidup kita penuh seperti ini. Setiap kali kita datang sama Tuhan, kita berteriak sama Tuhan, kita udah berdoa sama Tuhan, tapi hidup kita nggak pernah punya space untuk Tuhan isi dalam kehidupan kita. Nggak ada, kita berdoa, Tuhan tolong ABC dalam usaha, dalam bisnis, pekerjaan, dalam hubungan, dalam semua hal, dalam kesehatan kita berdoa supaya Tuhan campur tangan, tapi semua penuh. Kira-kira Tuhan bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara? Karena ingat Alkitab tadi kasih tahu bahwa minyak itu berhenti mengalir, kuasa Tuhan, berkat Tuhan berhenti mengalir. Waktu tidak ada lagi yang kosong dalam bejana itu. Tidak ada yang bisa diisi. Saya cuma merenungkan satu hal begini, jangan-jangan kita datang beribadah sama Tuhan, kita datang berdoa sama Tuhan, dan kita nggak pernah mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, minyak yang baru dari Tuhan, berkat yang baru dari Tuhan, terobosan dari Tuhan. Jangan-jangan karena bukan Tuhan yang nggak sanggup tolong kita, tapi karena hidup kita udah kepenuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang penuh dengan kekhawatiran, ada yang penuh dengan ketakutan, ada yang penuh dengan kebimbangan, ada mungkin yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan. Saya nggak tahu apa yang bikin kita penuh, ada yang penuh mungkin dengan pengalaman-pengalaman kehidupannya. Dia merasa begini, kayaknya kita datang sama Tuhan, tapi pengalaman-pengalaman kita selalu menguasai kita. Kita nggak pernah berikan ruang kepada Tuhan untuk mengisi kehidupan kita. Kita berdoa sih rumah tangga kita dipulihkan, tapi kita selalu penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, nggak ada pengampunan. Lalu kita berharap Tuhan pulihkan. Apa yang Tuhan bisa pulihkan? Selama kita nggak bisa kasih ruang sama Tuhan untuk bekerja, Tuhan nggak bisa melakukan sesuatu. Minyak itu akan berhenti mengalir. Begitu tidak ada lagi ruang kosong dalam kehidupan kita untuk diisi oleh Tuhan. Jangan-jangan penghalang doa kita terbesar, ini yang menjadi perenungan. Jangan-jangan penghalang doa terbesar kita bukan karena Tuhan nggak sanggup jawab doa kita, tapi karena kita nggak pernah kasih ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita berdoa dalam banyak hal. Kita berdoa, kita bergumul dalam banyak hal. Tapi pengetahuan kita. Kita mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dalam kesehatan. Lalu kita berkata, Tuhan aku berdoa untuk sehat. Tapi kemudian begini, kita selalu dipenuhi dengan semua obat-obatan yang terbaik. Apa sih, dokter yang terhebat apa sih. Enggak salah dengan itu. Percayalah enggak salah dengan itu. Tapi kalau kita enggak pernah kasih ruang Tuhan untuk menjamah kita secara pribadi. Saudara, kita enggak akan pernah melihat minyak yang baru mengalir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah wanita ini nggak melihat bahwa bejananya kosong, Bapak Ibu Saudara? Halo? Dia tahu nggak kalau bejana-bejana yang di batu kosong semua? Dia tahu. Apakah secara logika minyak dalam buli-buli kecil bisa mengisi semua bejana-bejana yang lebih besar itu? Secara manusia nggak mungkin, logika nggak mungkin. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ini yang luar biasa. Selama kita datang kepada Tuhan, kita mungkin mempunyai logika, kita mungkin mempunyai situasi. Secara fakta yes, kita menghadapi mungkin hambatan-hambatan. Secara situasi kita lihat dengan real, kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tapi ini yang luar biasa, selama saudara menyiapkan, ada bejana yang kosong untuk Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib buat kita. Hari ini kita perlu memutuskan, coba kita cek. Boleh pemusik boleh naik ke depan? Boleh kita cek dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat hidup kita penuh sehingga Tuhan tidak mampu mengalirkan kuasanya buat kita? Apakah mungkin dosa kita? Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan jamah pergumulan kita, tapi kita nggak mau buang dosa kita. Kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kesombongan. Kita penuh dengan gengsi kita. Kita berharap pemulihan, tapi kita nggak pernah punya mengosongkan ego kita, pride kita, kebanggaan kita. Tuhan gak karena bisa mengisi apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, bolehkah kita datang sama Tuhan dan berkata gini, aku menyiapkan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan, berikan space untuk Tuhan bekerja. Saya tidak sedang bilang bahwa begini, saudara kayak melawan keadaan. Saya tidak bilang bahwa kita berhalusinasi, bukan. Tapi saya percaya bahwa begini, Tuhan tetap di atas situasi kita. Tuhan gak pernah panggil kita untuk hidup dalam situasi kita. Kalau saudara baca di Alkitab, semua orang-orang yang berjalan dengan Tuhan selalu hidup di atas situasinya. Selalu hidup di atas situasinya. Bersuka cita dalam duka cita itu artinya hidup di atas situasinya.
Jalan Tuhan selalu di atas jalan-jalan kita. Hari ini mau gak kita buka hati kita? Mau gak kita siang hari ini berikan space untuk Tuhan? Curahkan lagi minyak yang baru dalam hati kita, dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata gini, kayaknya pengharapan tahun ini kayaknya gak ada pengharapan. Kayaknya pekerjaan berat, kayaknya semuanya sulit, gak ada yang berubah. Lalu kita tetap berdoa Tuhan berkati, tapi pikiran kita, hati kita selalu berkata gini, gak mungkin, semuanya berat, semuanya susah. Saingan terlalu berat, tantangan terlalu berat. Mustahil, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua kayaknya belum ada yang berubah. Tapi waktu saudara kasih ruang sama Tuhan, Tuhan sanggup merubahnya. Minyak itu berhenti mengalir ketika bejana itu semua penuh. Tapi selama ada bejana yang kosong, sebesar apapun, minyak itu akan tetap mengalir. Kalau siang hari ini saudara ingin melihat aliran minyak dari Tuhan, berkat, mujizat, kuasa Tuhan melawat hidupmu. Orang tua, kalau engkau ingin anak-anakmu mengalami perubahan, engkau yang perlu dikosongkan. Negative thinking, semua mungkin stigma-stigma yang kita kasih sama anak kita perlu cabut, kita perlu kosongkan. Kasih ruang lagi sama Tuhan untuk memberikan stigma yang baru buat anak-anak kita. Kita perlu merubah hari ini. Bukan Tuhan kita yang harus memutuskan hari ini apakah kita mau Tuhan bekerja atau tidak dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian ini di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu cuma sejauh dari doa kita. Selama saudara buka hati saudara, Tuhan sanggup datang untuk melawat kita. Dan Dia bersama dengan kita saat ini, di tengah-tengah kita, bahkan di dalam hatimu, Dia mau bekerja.